Kehidupan kota tua kembali menggeliat. Pengunjung mulai ramai berdatangan. Sudah lama memang kota tua ditutup selama masa PPKM, dan ini sudah mulai dibuka kembali. Kota tua kembali hidup, kembali semarak menyambut datangnya wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aguswin Purbalingga. Hari ini saya akan mengajak sahabat semua untuk berjalan-jalan di kota tua. Hari ini saya didampingi oleh mantan saya untuk berjalan-jalan mengitari keindahan kota tua. Kita semua tahu kota tua terletak di Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Banyak kota-kota tua di negeri ini, hanya mungkin sebutannya berbeda. Misalnya kalau di Semarang adalah Kota Lama, di Medan, Surabaya juga ada kota tua yang mungkin tidak ada nama khusus di wilayah kota tua tersebut. Sambil menikmati berjalan-jalan di kota tua, saya ingin sedikit mengungkap sejarah kota tua Jakarta. Kota tua Jakarta dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Oud Batavia. Adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas kurang lebih 1,3 km persegi, melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Pinangsia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa. Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah. Kota tua Jakarta pada tahun 1526 Fathahilah dari Kesultanan Demak dikirim untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di kerajaan Hindu Pajajaran, kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619 VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Petersen Koen. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi Sungai Ciliwung, yang saat ini disebut Lapangan Fathahilah. Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi, terdiri dari etnis Kreol yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung
di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda, Eropa, lengkap dengan benteng atau kastil Batavia, dinding kota dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini meluas ke selatan setelah epidemi di tahun 1835 dan 1870. Epidemi ini mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Weltevreden, sekarang daerah di sekitar Lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia diganti namanya menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditunjukkan untuk melindungi sejarah arsitektur Kota Tua, atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meski dekret gubernur dikeluarkan, Kota Tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut hangat dekret ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda. Oh ya sahabat, sekedar mengingatkan kembali untuk sahabat yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Terus kepada sahabat yang kebetulan menyukai video ini, saya persilahkan untuk like, komen, dan share video ini sehingga banyak orang yang mengetahui video-video ini. Walaupun Gubernur Ali Sadikin sudah mengeluarkan dekret, namun tidak sedikit warisan sejarah yang terlanjur dihancurkan dengan berbagai alasan yang ada. Misalnya adalah Tugu Jam Kota Tua Jakarta, kemudian Benteng Batavia yang materialnya digunakan untuk pembangunan Istana Daendels atau sekarang Kementerian Keuangan. Gerbang Amsterdam, lokasinya berada di pertigaan Jalan Cengkeh, Jalan Tongkol, dan Jalan Nelayan Timur. Dihancurkan untuk memperlebar akses jalan yang dihancurkan pada tahun 1950-an untuk pelebaran jalur tram Batavia. Jalur ini pernah ada di kota Batavia, tetapi sekarang sudah ditimbun dengan aspal karena Presiden Soekarno menganggap tram Batavia yang membuat macet. Beberapa bangunan berada dalam kondisi mengenaskan, kebanyakan akibat kepemilikan bangunan yang tidak jelas. Sebagai pusat pemukiman penting, pusat kota dan pusat perdagangan di Asia pada sejak abad 16, Oud Batavia merupakan rumah bagi beberapa situs dan bangunan bersejarah di Jakarta. Di sana ada Gedung Arsip Nasional, Gedung Chandranaya, Vihara Jindeyuan atau Vihara Dharma Bakti, Petak 9, Pecinan Glodok dan Pinangsia, Gereja Sion, Tugu Jam Kota Tua Jakarta, Stasiun Jakarta Kota, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Standard Chartered Bank, Kotas Pubs, FG Pub Kota, Toko Merah, Cafe Batavia, Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah yang merupakan bekas Balai Kota Jakarta,
Museum Seni Rupa dan Keramik yang merupakan bekas pengadilan Batavia, Lapangan Fathahillah, replika sumur Batavia, Museum Wayang, Kali Besar, Hotel Former, News van de Dak, Gedung Dasat Musin, Jembatan Kota Intan, Galangan VOC, Museum Bahari, Menara Sah Bandar, Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, Masjid Luar Batang, dan saat ini banyak bangunan dan arsitektur bersejarah yang memburuk kondisinya, seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Museum Bank Indonesia. Tetapi masih ada usaha perbaikan kota tua, khususnya dari berbagai organisasi nirlaba, institusi swasta, dan pemerintahan kota yang telah bekerja sama untuk mengembalikan warisan kota tua Jakarta. Tahun 2007, beberapa jalan di sekitar Lapangan Fathahillah seperti di Jalan Pintu Besar dan Jalan Pos Kota ditutup sebagai tahap pertama perbaikan. Akhirnya sampai di sini jalan-jalan saya bersama sang mantan di kota tua ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oh ya, ada yang ingin saya sampaikan, bahwa petualangan saya bersama sang mantan di kota tua ini, selain di kota tua ini sendiri, saya juga ke Museum Kota Tua, kemudian ke Kali Besar Kota Tua, kemudian juga ke halte Transjakarta di Kota Tua. Khusus di Museum Kota Tua, saya juga ke penjara bawah tanah Kota Tua. Ya, cukup horor ya di sana. Nanti kunjungan saya ke sana akan saya buatkan video tersendiri. Ya, khusus di Museum Kota Tua, khususnya lagi di penjara bawah tanah Kota Tua, videonya agak horor. Silahkan dinikmati, silahkan ditunggu jam tayangnya dan hari tayangnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.